she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Osvaldo Hai tanpa klub, Persib Bandung incar mantan bomber Persebaya Surabaya. Kejutan demi kejutan masih akan terus terjadi pada bursa transfer awal musim 2025/2026. Klub Super League masih terus mengincar pemain untuk memperkuat skuad, seperti yang dilakukan Persib Bandung. Beredar kabar, skuad Maung Bandung mengincar mantan bomber Persebaya Surabaya sekaligus timnas Indonesia, Osvaldo Hai. Pemain bernama lengkap Osvaldo Ardiles Hai itu sudah tidak terikat kontrak lagi dengan klub manapun sejak kontraknya berakhir pada tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Persib Bandung pun menangkap peluang itu untuk mendatangkan mesin cetak gol baru ke dalam skuadnya. Di sisi lain, Osvaldo Hai secara mengejutkan tiba-tiba mengunggah video lama saat membela Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Momen tersebut dibagikannya melalui akun Instagram pribadi pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Dalam caption unggahan itu, Osvaldo menulis pesan bernuansa komebak, "Siap kembali ke lapangan untuk kemuliaan," tulisnya singkat namun penuh makna. Unggahan itu memicu spekulasi soal kemungkinan sang winger kembali membela Persebaya Surabaya. Namun, ada satu detail menarik yang menunjukkan kemungkinan lain. Osvaldo ternyata mengikuti akun Instagram resmi Persib Bandung. Meski belum pernah memperkuat Maung Bandung, Osvaldo tetap mengikuti akun klub tersebut di antara mantan klubnya seperti Persija Jakarta, Persipura Jayapura, dan Bayangkara FC. Hal ini menjadi sinyal Persib Bandung bisa saja menjadi pelabuhan berikutnya bagi winger berusia 27 tahun itu. Osvaldo Hai yang dikenal cepat dan eksplosif di sisi sayap kiri, tentu bisa menjadi tambahan tenaga yang berarti bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Apalagi, kebutuhan Persib Bandung terhadap winger lokal berpengalaman sangat terbuka seiring padatnya jadwal musim depan. Menurut data dari Transfermarkt, Osvaldo memiliki rekam jejak mentereng di level klub dan timnas. Ia pernah tampil 49 kali bersama Persebaya Surabaya dengan catatan 18 gol dan 7 assist dalam 3.352 menit bermain. Saat berseragam Persija Jakarta, ia tampil dalam 47 pertandingan dengan torehan 6 gol dan 6 assist. Total menit bermainnya bersama Macan Kemayoran mencapai 2.911 menit. Osvaldo juga sempat memperkuat Persipura Jayapura dalam 24 laga dengan catatan 6 gol dan 2 assist. Terakhir, ia sempat tampil bersama Bayangkara FC meski hanya 5 pertandingan dan menyumbang 1 assist dari total 292 menit bermain. Dengan total pengalaman bermain yang cukup luas di klub-klub besar tanah air, Osvaldo jelas bukan nama sembarangan. Nilai pasarnya bahkan ditaksir mencapai 1,30 miliar rupiah, menjadikannya salah satu free agent paling bernilai saat ini. Namun demikian, Persib Bandung harus bersaing ketat jika ingin mendapatkan jasanya. Selain Persebaya Surabaya, klub lamanya, Persipura Jayapura juga disebut berupaya membujuk sang pemain untuk pulang kampung. Sebagai putra daerah Jayapura, opsi kembali ke Persipura bisa jadi pilihan sentimental bagi Osvaldo. Dekat dengan keluarga, serta ikatan emosional yang kuat menjadi nilai tambah bagi tim Mutiara Hitam dalam perburuan ini. Meski begitu, Persib Bandung tetap punya keunggulan dalam hal proyek jangka panjang dan daya tarik sebagai klub besar. Keikutsertaan Persib Bandung dalam berbagai kompetisi Asia juga bisa menjadi magnet tersendiri bagi pemain sekelas Osvaldo. Dari sisi kebutuhan, Persib Bandung saat ini tengah mencari tambahan kekuatan di sektor sayap. Dengan pengalaman dan kualitasnya,
Osvaldo bisa langsung memberikan dampak instan. Belum lagi, statusnya sebagai mantan pemain timnas Indonesia tentu membuatnya lebih siap secara mental dan teknis. Belum lagi, statusnya sebagai mantan pemain timnas Indonesia tentu membuatnya lebih siap secara mental dan teknis. Ini menjadi nilai tambah jika Persib Bandung ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain lokal berkelas. Sementara itu, Persebaya Surabaya bisa saja melakukan manuver untuk memulangkan sang pemain. Dukungan supporter serta kenangan manis saat membawa tim berjaya bisa menjadi bahan pertimbangan Osvaldo untuk kembali. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Osvaldo terkait masa depannya. Ia hanya memberi isyarat soal kesiapan kembali bermain pasca cedera berat yang sempat dialaminya. Kini, semua mata tertuju pada jendela transfer awal musim 2025/2026. Apakah Osvaldo Hai akan memperkuat Persib Bandung untuk pertama kalinya dalam karirnya? Bisa saja Osvaldo Hai kembali ke pelukan The Green Force Persebaya Surabaya yang memiliki banyak kenangan indah bagi winger lincah itu. Opsi lainnya adalah kembali ke tanah kelahirannya dan bergabung bersama klub kebanggaan masyarakat Jayapura, Persipura Jayapura. Semua kemungkinan itu terbuka lebar, tinggal siapa yang paling cepat dan serius mengunci kesepakatan. Osvaldo Hai seorang bintang lapangan sepak bola yang memiliki jam bermain tinggi, syarat pengalaman, usia emas, dan saat ini bebas transfer. Maung Bandung memiliki banyak peluang merekrut pemain andalan ini untuk melengkapi skuadnya. Persib menuju sepak bola modern, ini ungkapan jujur Bojan Hodak. Menjelang musim baru bergulir, Persib Bandung hadir dengan wajah-wajah baru, khususnya para pemain asing yang seluruhnya merupakan wajah baru. Ternyata pergantian pemain ini bukan tanpa alasan, sebab Persib kini bakal hadir dengan format mengusung sepak bola modern. Salah satunya menempatkan pemain dimanapun kehendak pelatih. Artinya, pemain harus bisa menempati berbagai posisi berbeda sesuai keinginan pelatih. Hal inilah yang mendasari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang musim ini banyak merekrut muka baru yang bisa ditempatkan di multiposisi. Salah satu pemain yang bisa menempati beberapa posisi ini adalah bek timnas Irak, Frans Putros, yang menjadi alasan Bojan Hodak kekeh menggaetnya. Pemain yang musim lalu memperkuat tim asal Thailand Port FC ini, bisa menempati beberapa posisi di lini pertahanan. Bojan mengatakan, Putros bisa bermain di bek kiri dan kanan, gelandang bertahan, dan bek tengah. Itu kenapa kami merekrutnya karena dia bisa bermain di banyak posisi, kata Bojan, setelah melatih anak asuhnya, di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025. Saat ditanya apa posisi terbaik Putros, Bojan menyebut Frans Putros berposisi natural sebagai gelandang bertahan. Tapi Anda bisa lihat di tim nasional, Irak, dalam 4 tahun terakhir dia bermain sebagai bek kanan dan bek tengah juga, jadi baginya, itu tidak masalah dan dia punya crossing yang bagus, ucapnya. Sebelumnya diberitakan pemain timnas Irak ini bisa menempati posisi bek tengah, bek sayap, hingga gelandang bertahan. Namun dengan tinggi badan 181 cm, tentu ideal untuk menjadi tembok pertahanan. Putros mengaku dirinya banyak mendapat pertanyaan seperti ini, sehingga disebut pemain versatil. Tapi saya selalu menjawab bahwa saya tidak peduli posisi apa yang dimainkan, ujar Putros, setelah berlatih di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2025. Namun melihat dirinya bermain di Thailand, Port FC, Putros lebih banyak bermain di bek tengah atau gelandang bertahan. Mayoritas berada di tengah, gelandang, atau bek, tapi saya juga terkadang bermain di bek kanan saat di tim nasional, kata Putros. Saat berlatih bersama Persib pertama kalinya di Bandung, Putros terlihat ditempatkan oleh pelatih Persib Bojan Hodak, di bek sayap. Saya respek kepada pelatih, dimanapun dia menempatkan saya dan yang terpenting, saya bisa bermain, tidak peduli di mana posisinya,
katanya. Putros mengatakan dirinya selalu seperti itu. Saya hanya tidak bisa bermain sebagai penjaga gawang, gurau Putros sambil tersenyum. Frans Putros tegaskan siap main di posisi mana saja untuk Persib. Frans Putros menjadi pemain ke-12 yang digaet Persib Bandung untuk mengarungi Super League Indonesia 2024/2025 dan AFC Champions League 2. Pemain yang musim lalu memperkuat tim asal Thailand, Port FC itu resmi menekan kontrak dengan tim Maung Bandung selama 1 tahun. Frans Putros merupakan pemain yang bisa menempati beberapa posisi di lini pertahanan. Pemain kelahiran Denmark itu juga tak masalah jika ditempatkan di posisi manapun. Pemain tim nasional Irak ini bisa menempati posisi bek tengah, bek sayap, hingga gelandang bertahan. Dengan tinggi badan 181 cm, Frans Putros ideal untuk menjadi tembok pertahanan. Putros mengaku, dirinya banyak mendapat pertanyaan soal posisi bermain. Tapi saya selalu menjawab bahwa saya tidak peduli posisi apa yang dimainkan, ujar Putros, setelah berlatih di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2025. Tapi tentu, kata Putros, ketika melihat dirinya bermain di Thailand, Port FC, lebih banyak bermain di bek tengah atau gelandang bertahan. Mayoritas berada di tengah, gelandang, atau bek, tapi saya juga terkadang bermain di bek kanan saat di tim nasional, kata Putros. Saat berlatih bersama Persib pertama kalinya di Bandung, Putros terlihat ditempatkan oleh pelatih Persib Bojan Hodak di bek sayap. Saya respek kepada pelatih, dimanapun dia menempatkan saya dan yang terpenting, saya bisa bermain, tidak peduli di mana posisinya, katanya. Putros mengatakan, dirinya selalu seperti itu, saya hanya tidak bisa bermain sebagai penjaga gawang, ujarnya sambil tersenyum seraya bergurau. Putros menjelaskan alasannya menerima tawaran dari Persib Bandung karena sudah mengetahui Persib dari tahun lalu. Saya sudah tahu Persib sejak tahun lalu, ketika kami bertemu di AFC Champions League 2 musim lalu, ujar Putros setelah berlatih di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Putros mengaku, pihaknya juga sudah berbicara dengan baik bersama pelatih Persib, Bojan Hodak. Bagi saya, Persib, ini klub yang besar di Asia dan 2 kali menjadi juara liga. Mereka juga musim lalu bermain dengan bagus di Liga Champions, kata pemain timnas Irak ini. Menurut Putros, menentukan pilihan untuk menerima tawaran Persib itu mudah. Ini adalah klub terbesar di dunia juga, jadi mudah untuk memilihnya. Saya juga berstatus bebas transfer, jadi saya sangat antusias berada di sini, katanya. Putros tak mengelak sebelumnya dirinya juga sempat berbicara dengan Asnawi yang sama memperkuat Port dan kerap memperkuat timnas Indonesia. Ya, saya bicara sedikit dengan Asnawi. Memang tidak terlalu banyak sebelum kepindahan ini, tapi seperti yang tadi saya katakan, saya sudah tahu klub ini sejak musim lalu, ketika bertemu Persib 2 kali di kompetisi Asia musim lalu, katanya. Putros mengaku, sudah tahu betapa besar klub ini, tahu bagaimana tekanannya juga di sini. Saya senang berada di klub yang punya sesuatu untuk dibidik, untuk trofi, ini pilihan yang mudah, ucapnya. Pulang dari Thailand, Pangeran Biru langsung gebar latihan perdana di Bandung. Persib Bandung kembali menginjakkan kaki di lapangan hijau markasnya, lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Sesi latihan pagi menjadi yang pertama bagi skuad berjuluk Pangeran Biru ini setelah menjalani pemusatan latihan intensif selama 10 hari di Thailand. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyatakan bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan bugar. Tak hanya fisik, secara psikologis pun para pemain menunjukkan semangat yang positif. Semua pemain mendapat 2 hari istirahat, Anda bisa lihat, hari ini semuanya dalam suasana hati yang baik,
Mereka bermain bagus saat latihan dan sekarang kami menunggu uji tanding, kata Hodak usai sesi latihan yang dikutip dari laman resmi klub. Uji tanding yang dimaksud Hodak adalah pertandingan persahabatan internasional melawan Western Sydney Wanderers. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, sebagai bagian dari rangkaian acara Pesta Biru Persib menyambut musim baru. Menurut Hodak, pertandingan persahabatan melawan tim asal Australia ini akan sangat bermanfaat bagi Persib. Ia menilai Western Sydney Wanderers sebagai salah satu tim kuat di kancah sepak bola Australia. Mereka termasuk 4 tim terbaik di Australia. Mereka akan bermain di Liga Champions Elite tahun depan. Jadi, Anda memang harus melawan tim kuat. Kami bisa saja bermain melawan tim lemah dan menang 5-0, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi, kami butuh pertandingan yang berat, seperti tim-tim yang kami lawan di Thailand. Inilah jenis pertandingan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan, tegas Hodak. Pertandingan ini diharapkan menjadi tolok ukur kesiapan Persib dalam menyongsong kompetisi musim depan, sekaligus memberikan hiburan menarik bagi para bobotoh di Pesta Biru. Alasan Persib lakoni uji coba lawan Western Sydney Wanderers. Persib Bandung akan melakoni pertandingan uji coba terakhir jelang kick-off Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 menghadapi Western Sydney Wanderers, Australia. Jadwal Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers berlangsung pada Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Partai eksibisi itu menjadi rangkaian acara peluncuran skuad dan jersey Persib Bandung untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Pelatih Persib, Bojan Hodak, ungkap alasan timnya menghadapi klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Australia, A-League, tersebut. Level Western Sydney Wanderers disebut Hodak adalah klub di level teratas AFC Champions League Elite. Tim asuhan Alen Stajcic musim lalu finish di peringkat 4 klasemen akhir kancah domestik dan diperkuat legenda Chelsea, Juan Mata. Mereka berada di posisi 4 besar Liga Australia, jadi mereka bermain di level Liga Champions Elite. Jadi ini yang harus dilakukan, tampil melawan tim yang kuat, tutur Hodak. Persib bisa saja memilih lawan yang lebih mudah dan mengalahkannya dengan skor telak. Namun, di mata Hodak hal tersebut tidak memberikan keuntungan bagi timnya. Hodak membutuhkan lawan yang berada di level atas, guna mengukur sejauh mana kapasitas skuadnya buat mengarungi liga dan kancah antar klub Asia. Selama TC Thailand, Persib juga melangsungkan laga uji coba melawan Ratchaburi FC dan Polistero FC. Mungkin kami bisa saja main melawan tim yang mudah dan mengalahkan mereka dengan skor 5-0 tapi tidak ada keuntungannya, ujarnya. Kami harus memainkan laga yang sulit karena tim seperti mereka, tim yang kami hadapi di Thailand, beberapa tim-tim itu adalah tim kuat yang perlu dihadapi, katanya. Musim ini tim kebanggaan bobotoh akan tampil di kancah Asia, dengan terlebih dahulu melaksanakan laga play-off di AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026, play-off ACL 2 kontra Manila Tiger, Filipina, akan berlangsung pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Persib Bandung dapat kabar baik dari Sadil Ramdhani. Persib Bandung mendapat kabar baik dari Sadil Ramdhani menjelang bergulirnya Super League 2025/2026. Mantan winger timnas Indonesia itu sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan diperkirakan akan segera kembali ke lapangan. Sadil mengalami cedera ligamen saat melakoni debutnya bersama Maung Bandung saat melawan Port FC dalam Piala Presiden 2025. Cedera itu membuatnya absen di laga berikutnya melawan Dewa United, dan juga tidak ikut serta dalam sejumlah laga uji coba selama training camp, TC, di Thailand. Namun, kabar terbaru dari tim medis Persib membawa kelegaan. Dokter tim, Wira Prasetya, memastikan kondisi Sadil membaik dan proses pemulihannya berjalan lancar.
Saat ini, Sadil sudah mulai berlari dan menjalani penguatan fisik di pinggir lapangan. Sadil sudah baik, sudah pulih dan sudah lari lagi di tepi lapangan. Sudah kembali penguatan lagi dan nggak lama lagi harusnya Sadil sudah kembali ke lapangan untuk berlatih normal, ujar Wira, Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025. Selain Sadil, Wira juga mengungkap beberapa pemain sempat mengalami gangguan ringan selama TC di Thailand, beberapa hanya mengalami gangguan pencernaan karena adaptasi lingkungan, dan sebagian lain mengalami masalah otot ringan. Sebenarnya hampir semua kondisi pemain itu baik sejak datang. Paling hanya 1-2 pemain karena adaptasi di lingkungan yang baru jadi ada sedikit masalah pencernaan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali baik dan normal lagi, katanya. Nama lain yang sempat masuk dalam pantauan tim medis adalah Rezaldi Hehanusa. Bek sayap Persib ini mengalami sedikit gangguan pada otot paha, namun kondisinya kini sudah membaik dan dipastikan tidak mengalami cedera serius. Rezaldi ada sedikit cedera di otot paha, tapi sudah membaik juga sekarang, kata Wira. Meski begitu, perhatian khusus masih diberikan kepada pemain muda, Zulkifli Lukmansyah. Ia mengalami cedera engkel yang cukup mengganggu dan masih dalam pemantauan tim medis untuk evaluasi lebih lanjut. Ada sedikit masalah di engkel, ada sedikit engkel yang terkilir dan nanti kita akan follow up lebih lanjut, tapi sudah ditangani, sudah nggak ada keluhan, tapi tetap kita akan evaluasi, ucap Wira. Kembalinya Sadil Ramdhani tentu menjadi suntikan energi baru bagi pelatih Bojan Hodak dalam meramu kekuatan untuk menghadapi musim padat, termasuk laga pertama Super League 2025/2026 kontra Semen Padang, dan playoff AFC Champions League 2 melawan Manila Tiger FC. Persib Bandung sudah siap tempur hadapi kompetisi, tapi ungkap satu masalah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan timnya sudah siap tempur di Super League 2025/2026. Walau skuad diisi banyak pemain baru, namun mereka sudah mulai menyatu satu dengan yang lainnya. Apalagi, Persib juga menjalani pemusatan latihan di Thailand selama 10 hari. Maung Bandung menjalani 3 laga uji coba di sana. Sebelumnya, Persib juga tampil di Piala Presiden 2025. Terakhir, Persib akan menjalani laga uji coba internasional melawan Western Sydney Wanderers, tim asal Australia. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Pertandingan itu untuk meramaikan peluncuran tim. Menjelang musim baru, Persib yang melepas semua pemain asing musim lalu telah mendatangkan 12 pemain baru. Mereka terdiri atas 9 pemain asing dan 3 lokal. Meski kami banyak pemain baru, tapi setelah berlatih cukup lama dengan program fisik, mereka sudah terlihat lebih segar, ujar Hodak setelah melatih anak asuhnya di lapangan pendamping Stadion GBLA, Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan, pemain sudah memahami satu dengan yang lainnya. Namun, dia mengungkap masih ada satu masalah, yakni ketajaman lini depan. Pergerakan bola lebih cepat, dan kami juga masih mengasah penyelesaian akhir, katanya. Hodak masih memiliki waktu untuk terus mengasah timnya menjelang menghadapi Semen Padang pada laga perdana Super League 2025/2026. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion GBLA, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Mengenai uji coba melawan Western Sydney Wanderers FC, Hodak menyambut baik. Ini akan bagus untuk sebelum liga karena menjadi ujian yang berat, ujar Hodak. Sedangkan berkenaan pemusatan latihan di Thailand, Hodak mengatakan berjalan dengan baik. Ini perjalanan yang bagus, tidak ada pemain yang mendapat cedera serius kecuali Zulkifli Lukmansyah, ujar Hodak. Zulkifli merupakan pemain muda jebolan diklat Persib yang sudah dimasukkan ke dalam tim sejak musim lalu. Namun, dia baru menjalani laga debut di Piala Presiden 2025.
dia menjadi pemain yang mendapat sorotan dan pujian karena aksinya mengisi sayap kiri Maung Bandung. Tapi saya rasa dia sudah siap untuk laga pertama atau kedua di bulan Agustus, kata Hodak. Dilansir dari berbagai sumber, Western Sydney Wanderers FC secara resmi diluncurkan dan bergabung dengan A-League, Liga Sepak Bola Profesional teratas Australia, pada tahun 2012. Saat bergabung dengan A-League, Western Sydney Wanderers FC dinilai sebagai jantung sepak bola yang penting di Australia. Musim perdana mereka pada tahun 2012-13 sangat sukses, memenangkan Premiership A-League dan mencapai Grand Final. Klub ini dijual oleh FFA pada tahun 2014 kepada konsorsium yang meliputi Paul Lederer, Jefferson Cheng, Glenn. Saat ini, Sydney Wanderers FC bermarkas di Combank Stadium yang memiliki kapasitas 30.000 kursi. Pada musim lalu, tim yang berada di bawah asuhan Alen Stajcic ini menyelesaikan A-League di posisi keempat. Mereka juga memiliki beberapa nama pemain kunci seperti Lawrence Thomas, Brandon Borrello, Bozidar Kraft, hingga pesepak bola asal Spanyol, Juan Mata. Juan Mata tercatat menjadi pemain aktif di Western Sydney Wanderers FC. Musim lalu, mantan pemain Manchester United tersebut mencatatkan 23 pertandingan, dengan mengemas 1 gol dan 3 assist. Belum diketahui apakah pemain 37 tahun itu akan tampil atau diboyong ke Bandung pada laga persahabatan akhir pekan nanti. Rencananya Persib Bandung akan menggelar launching tim, sekaligus launching jersey, dan mengenalkan sponsor terbarunya untuk kompetisi 2025/2026, yang ditutup dengan laga persahabatan. Menurut Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat, launching Persib Bandung kali ini berbeda dengan sebelumnya karena digelar di Stadion GBLA. Rencananya, launching tim, jersey, dan sponsor akan digelar Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, ujar Adi, saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Perbedaan lainnya, kata Adi, Persib Bandung akan menggelar laga persahabatan yang tidak ada pada musim sebelumnya. Laga persahabatan nanti, Persib akan menghadapi Western Sydney Wanderers FC, dari Australia, klub dari Australia, ujar Adi. Selain itu kata Adi, terdapat dalam launching tersebut akan UMKM yang menjajakan jajanan untuk para bobotoh yang hadir. Sebab pada launching kali ini bukan hanya acara Persib tapi pesta rakyat, kayaknya. Adi mengatakan, bagi bobotoh atau masyarakat yang ingin menyaksikan launching Persib Bandung, bisa membeli tiket di Persib Apps. Jadi pembelian tiket, seperti pembelian tiket saat pertandingan Persib, tiket yang dijual tentu terjangkau karena ini merupakan pesta rakyat, katanya. Adi memaparkan, jika penonton membeludak, pihaknya telah mengantisipasi. Sebab jajaran keamanan, sistem, dan lainnya, yang diberlakukan sama seperti saat pertandingan Persib berlangsung, ujar Adi. Adi menuturkan, pihaknya juga mengutamakan keamanan dan kenyamanan bobotoh atau masyarakat yang ingin menyaksikan langsung. Untuk tiket, akan mulai dijual hari besok, ucapnya. Saat disinggung, apakah ada kejutan saat launching Persib, terutama apakah akan ada pemain baru, Adi mengatakan, lihat saja nanti. Lihat saja nanti, sebab jika pemain baru masih ada waktu karena bursa transfer masih dibuka dan masih ada waktu cukup lama, ucapnya. Akan menghadapi Persib Bandung di partai uji coba, pelatih Western City Wanderers tak sabar. Persib Bandung akan mengarungi uji coba internasional menghadapi klub besar Australia, Western City Wanderers. Laga ini rencananya akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 2 Agustus tahun 2025 sekaligus launching tim. Pertemuan dua tim beda negara ini, ternyata tak hanya dinanti publik Bandung, namun juga oleh pelatih Western Wanderers, Alen Stajcic. Melansir dari laman resmi klub mereka, Alen menantikan bermain menghadapi Persib yang terkenal dengan supporter fanatiknya.
Kami menantikan tantangan bermain menghadapi Persib Bandung, dan juga bermain di hadapan supporter tuan rumah mereka yang padat dan penuh semangat, kata Alen Stajcic dalam laman resmi klub. Bagi pelatih berkebangsaan Australia tersebut, bermain di hadapan tim yang memiliki supporter fanatik akan menjadi pengalaman luar biasa untuk timnya. Ini akan menjadi pengalaman yang fantastis bagi para pemain kami di tengah persiapan kami untuk Piala Australia dan A-League, ungkapnya. Musim lalu Western Wanderers berada di deratan tim papan atas Liga Australia, dengan menempati peringkat 4. Tentu, laga ini akan menjadi hal yang berharga untuk skuad besutan Bojan Hodak jelang memasuki kompetisi Asia dan BRI Super League. Tanpa meremehkan dan memandang sebelah mata, Alen Stajcic justru melempar pujian terhadap Persib yang berhasil juara Liga sebanyak 2 kali. Kami sangat bersyukur diundang untuk bertanding melawan juara Indonesia 2 kali saat ini di kandang mereka sendiri, tegasnya. Menarik untuk menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga persahabat ini. Fisik pemain 90% Persib siapkan kejutan di Pesta Biru. 10 hari menjelang pertandingan perdana di Super League 2025/2026 saat menjamu Semen Padang, kondisi fisik para pemain Persib sudah mencapai hampir 90%, dengan sisa waktu yang ada. Pelatih fisik Persib Miro Patrick optimistis kondisi pemain bisa berada di level mendekati 100%. Dia menuturkan, selama mengikuti pemusatan latihan salah satu program yang harus dijalani pemain adalah peningkatan kondisi fisik. Miro mengaku sejauh ini para pemain bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jajaran pelatih Persib melakukan pemantauan yang ketat. Selain itu, semua pemain yang ikut di pemusatan latihan diberikan program untuk menunjang kesiapan menghadapi Super League dan Playoff Asia Champions League 2. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, dibandingkan sebelum pemusatan latihan kini kondisi fisik para pemain bisa lebih stabil. Hal itu bisa dilihat dari hasil 3 kali laga uji coba di Thailand. Selama 3 pekan terakhir ini pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Selama berada di Thailand, kami sudah banyak masuk dalam program berlatih taktik dan bagaimana membangun kekompakan di dalam tim, kata Miro, Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Sepulang dari Thailand, para pemain diberikan waktu rehat 2 hari sebelum Mark Klok dan kawan-kawan menjalani latihan kembali yang rencananya akan dilakukan di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Selasa ini. Melihat pencapaian yang telah diraih para pemain Persib, Miro optimistis skuadnya sudah siap menjalani Super League dan ACL 2. Dia melihat baik pemain lama maupun pemain baru bisa menjaga kondisi fisiknya dengan baik. Persib akan menjalani debutnya di Super League 2025/2026 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 9 Agustus tahun 2025 pukul 15.30. Setelah itu, kurang dari sepekan akan menghadapi Manila Tiger pada pertandingan playoff AFC Champions League 2025/2026, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Sementara itu, laga persahabatan internasional melawan tim Australia Western Sydney Wanderers merupakan bagian dari acara launching tim Persib menghadapi Super League 2025/2026 dan juga ACL 2. Selain memperkenalkan jajaran pelatih dan pemain, juga akan dikenalkan kaos baru Persib untuk Super League dan ACL 2 di mana pada musim ini skuad Maung Bandung menggandeng brand apparel olahraga ternama. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama mengatakan, launching bertajuk Pesta Biru ini juga akan diperkenalkan sponsor-sponsor Persib.